Jika aku tidak menikah dengannya, jika aku tidak begitu keras kepala, Ibu, Lari, cepat. jika aku sedikit lebih baik padanya, hasilnya, apakah akan berbeda? TAPI. Buddy, aku akan mati? Tidak. Buddy. 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 Dewi. Kau mimpi buruk? Indah. Aku terlahir kembali. Aku kembali ke usia 17 tahun. Buddy. Budi masih hidup. Dalam kehidupanku yang lalu, dalam kecelakaan itu, dia menyerahkan hidupnya untuk melindungiku. Tetapi selama bertahun-tahun itu, aku selalu pura-pura tidak melihat, dan bahkan menghindarinya seperti wabah. Aku punya berita besar. Seorang siswa baru akan datang ke kelas kita. Aku baru saja melihatnya di kantor. Sangat tampan. Wajahnya seperti karakter video game. Aku berani bilang bahwa Arya Wijaya, dari kelas 10, akan kehilangan gelar siswa paling populer. Benarkah? Siswa tampan itu adalah pria populer baru. Gurunya datang. Gurunya. Ada apa ribut-ribut ini? Si tidak mau di kelas, silakan keluar. Siswa baru, perkenalkan diri. Buddy. Dia Budi Santoso. Budi di usia 17 tahun. Aku kembali ke hari pertama. Budi di Institut Samudra Buddy. Dalam kehidupanku yang lalu, aku begitu kejam padamu. Tapi kenapa pada akhirnya kau bersedia memberikan hidupmu untukku? Bud, duduklah di sana. Dalam situasi ini, haruskah aku berterima kasih atau apa? Keluarkan buku bahasa Spanyol kalian dan buka di halaman 104. Jika saja aku membawanya dengan baik sejak awal. Apakah aku bisa menghindari tragedi itu? Sayangnya, dalam kehidupanku yang lalu, aku menganggapnya tidak layak bahkan untuk melihat. Aku hanya punya mata untuk si munafik Arya itu. Kau tidak hanya menyukai Arya? Kenapa hari ini kau duduk dans gang yang baru? Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Si munafik Arya itu. Dalam kehidupanku yang lalu, saat keluargaku bermasalah, dia membatalkan pertunangan kami terburu agar tidak ikut terseret. Meskipun aku memohon padanya, dia tidak mau membantuku. Dalam kehidupan ini, biarkan siapapun mengganggunya. Boleh pinjam catatanmu untuk kusalin? Ya Tuhan, Dewi, akhirnya kau mendengarkan. Kau sadar pentingnya belajar.
Dulu aku bodoh, tapi sekarang, tentu saja aku harus bersemangat. Tangga, Devi. Bilang dia akan bersemangat. Apa dia sudah gila? Siapa tahu trik apa yang sedang dia gunakan sekarang. Pasti dia mencari Carlane untuk menarik perhatian Arya Wijaya. Lagipula, Arya adalah nomor 1 di kelasnya. Seorang gadis bodoh yang ingin menaklukkan seorang kutu buku. Bukankah dia harus berpura-pura? Kau benar. Aku pikir dia tidak akan bertahan bahkan 3 hari. Apa maksudnya itu? Indah. Dari mulutmu tidak mungkin keluar kata-kata baik. Dulu aku bodoh, selalu membuang waktu untuk orang dan hal-hal yang tidak berharga sama sekali. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kubantu pinjamkan catatanmu. Dalam kehidupanku yang lalu, bagaimana bisa aku menjauhkan seorang teman yang begitu baik? Karena Arya? Aku terbutakan. Ibu. Apa yang kau lakukan semalam? Sepanjang malam tidak menjawab telepon. Apa kau sudah gila? Dalam kehidupanku yang lalu, ibu juga seperti itu, selalu memarahi. Dulu, itu hanya tampak menyebalkan bagiku, dan aku hanya ingin kabur. Masuk ke mobil. Ibu. Ada APA? Apakah bocah tengik Adrian itu yang mengganggumu lagi? Bukan dia. Ibu. Aku hanya ingin memberitahu bahwa aku tidak akan membuatmu marah lagi. Aku akan menuruti semua perkataan. Baiklah. Ibu. Buddy. Dalam kehidupan ini, aku akan mengubah takdir mereka. Ini kotor. Cepat, jilat sampai bersih. Jika kau bekerja di sini, kau harus belajar menjadi anjing. Hati-hati dengan ucapan. Dewi. Apa? Kau selalu mengejar Arya. Kau sudah lelah dan sekarang kau ingin mencari angin segar? Sudah lama, Tuan Muda Perez. Kenapa kau begitu murung? Apakah karena tender ayah untuk tanah di zona selatan semuanya tidak berjalan lancar? Jika aku mengirim video ini kepada Direktur Bayu, katakan padaku, menurutmu tender ayah masih bisa berhasil? Jangan coba menipuku. Jadi kau berani mempertaruhkan usaha seluruh keluargamu? Sekarang juga, minta maaflah. Maaf. Lebih keras. Dia tidak mendengarmu. Maaf. Minggir. Aku pergi. Buddy, kau tidak terluka? Jangan ikut campur. Aku hanya membantu. Tidak perlu. Ini adalah permen favoriteku. Jika kau sedih, makan satu. Kau akan merasa jauh lebih baik. Aku pergi. Sampai jumpa besok. Kebaikan yang tidak masuk akal. Devi, ada APA? Sepertinya kau sedang kesal. Ceritakan pada pamanmu. Siapa yang mengganggumu, pamanmu akan memberi mereka pelajaran. Tidak ada. Belakangan ini, ibumu sangat mengkhawatirkanmu dengan urusan bisnis. Dia sendirian sangat lelah. Jadi, paman memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan untuk membantu ibumu. Kau lihat? Hammond, Urizen Perizahan, sudah diurus ibu sendiri. Kau fokus saja mengantarku dan menjemputku. Aku akan memberimu gaji. Ah, baiklah.
Dalam kehidupanku yang lalu, wajah munafikmu yang sepenuhnya memanipulasiku. Aku memohon pada ibu agar mempekerjakanmu di perusahaan. Tapi kau menipunya dan mengambil segalanya. Dalam kehidupan ini, kau akan menjadi sopirku, dan tidak lebih. Selama aku di sini, kau tidak akan masuk perusahaan. Pulanglah untuk beristirahat lebih awal. Paman akan pergi sekarang. Ada apa dengan Dewi? Hari ini sepertinya orang yang berbeda. Dulu, hanya dengan memanjakannya sedikit dia berada dalam kendaliku. Sangat mudah dimanipulasi. Kau pulang terlambat sekali. Ibu, hari ini paman mengajakku jalan-jalan. Kakak, aku lihat Dewi sedang kesal. Dan mengajaknya keluar untuk mencari udara segar. Dia masih seorang siswa. Bawalah dia pulang lebih awal lain kali. Baiklah. Dewi. Coba tebak apa yang kudengar? Pelan-pelan saja, apakah tidak takut kehabisan napas? Murid baru itu, Budi Santoso, dia pernah dikeluarkan sebelumnya. Bicaralah lebih pelan, jangan sampai ada yang mendengarmu. Côte à eux. Aku tidak tahu. Tapi jika kau bicara seperti itu, akan berdampak buruk pada orang lain. Bukankah uang yang diberikan sekolah pada itu untuk memprioritaskan rehabilitasi? Ada apa dengan tanganmu? Sebagian besar uang itu untuk membayar utang. Hidupmu lebih dari 2 tahun ini. Apa kau tidak akan merawat tangan itu? Setiap kontrak yang diberikan sekolah padaku, aku membacanya dengan cermat. Jika aku tidak bisa melakukan sesuatu, aku tidak akan menandatanganinya. Pikirkan baik-baik. Indah. Tiba-tiba aku teringat. Kalau aku sepertinya meninggalkan sesuatu di ruang kelas, aku akan mengambilnya. Bekla, c'est pas là qu'à l'obégitu. Padi, kalau kamu sudah menandatangani kontrak seperti ini dengan sekolah, kenapa di kehidupanku yang lalu kamu didiskualifikasi dalam kompetisi? Lihat, siswa baru ini. APA dia tidak gila? Tulisannya seperti tulisan dokter, terlihat seperti coretan. Kudengar tangan kanannya hancur. Dia itu si cacat. Ternyata dia pecundang. Memangnya kalian peduli apa dengan tangan mana dia menulis? Sepertinya kalian cemburu, karena dia lebih pintar. Kalian selain bergosip di belakangnya, apalagi yang kalian bisa lakukan? Dasar para pikandeng. Dia membelaku. Padi, bukumu terbalik. Betapa manisnya. Di kehidupannya yang lalu, dia bisa saja mendapatkan jalur masuk universitas langsung berkat kejuaraan tinju. Sayangnya di tahun keduanya, ada insiden dan dia didiskualifikasi. Dia tidak kembali ke sekolah sampai tahun ketiganya. Selama waktu itu, apa yang terjadi ya? Si cacat juga mau bertinju? Aku sarankan jangan mempermalukan dirimu sendiri. Lebih baik jaga baik-baik tanganmu yang satu-satunya dan berharga itu. Kalau tidak sengaja sampai tidak berfungsi sepenuhnya, maka kamu benar-benar akan menjadi pecundang. Arya Wijaya. Di kehidupanku yang lalu aku buta. Sampai mati-matian, kehilangan akal karena orang seperti. Kenapa kamu tidak menurut? Tempat seperti ini cocok untuk orang sepertimu? Kamu cukup berani juga.
Berani melawanku lagi? Bisakah kamu bertarung dengan tangan itu? Kamu tidak bisa lepas dariku. Katakan, kamu berani atau tidak? Aku tidak tertarik. Jangan menyalahgunakan kesabaran. Ibumu bekerja di pasar malam anggrek dekat sekolah. Budi, kalau kamu tidak bertarung, aku akan menghancurkan lapaknya. Kamu mau bertaruh bagaimana? Sangat sederhana. Siapa yang kalah? Akan berlutut di tanah. Dan memanggilku, Ayah, 3 kali. Bagaimana menurutmu? Kamu berani? Tunggu. Dewi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Aku akan menghabisi pecundang ini. Aku akan menaikkan taruhannya. Menez quand ta ruan. Tu d'engar? Dia akan memanggilku, Ayah, 6 kali. Maksudku taruhan ini melawanku. Akulah yang bertaruh. Berikan padaku. Dewi, untuk menaklukkanku, kamu benar-benar berusaha keras. Di sini, berpura-pura adil, ya? Baiklah. Aku terima. Semangat. Ada apa ini? Aku membantunya, dan dia malah cemberut padaku. Si cacat sepertimu, seberapa kuat sih tangan kirimu itu? Kita lihat bagaimana kamu bertahan. Terlalu banyak omong kosong. Aku akan lihat seberapa kuat kamu bertahan. Pukul dia. Apa maksudnya ini? Hanya menghindar dan tidak menyerang. Kalau kamu punya nyali, jangan menghindar. Arya, minum air. Heitai heitai. Dia. Arya, kamu bermain curang. Kamu gila. Kamu bisa saja terluka parah. Kamu tidak bisa menyalahgunakannya. Bagaimana kabarmu? Di mana kamu terluka? Aku baik-baik saja. Jangan tekut. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggu. Aku benar-benar meremehkan. Bagaimana bisa kamu bersikap adil padaku sebelumnya? Sekarang kamu melindunginya. Apa kamu mencoba membuatku cemburu? Sadar dong. Tidak apa-apa, Arya. Apa? Kamu mau membelanya? Satu ronde lagi. Kali ini, aku hanya akan memakai tangan kiri. Kalau aku kalah, taruhannya berlipat ganda. Baiklah, tidak masalah. Aku terima. Meskipun kamu hanya memakai tangan kiri, kamu tidak bisa hanya menghindar tanpa menyerang. Kalau tidak, aku anggap kamu kalah. Ai Greco. Ketika waktunya tiba, aku akan memakai kedua tangan. Dan kamu masih berpikir aku tidak bisa mengalahkan pecundang satu tangan? Kenapa dia pakai tangan kiri? Memangnya kenapa? Dia kan cuma punya satu tangan. Keributan besar apa yang bisa dia timbulkan? Tak, dia hanya membual saja. Arya, kamu baik-baik saja? Mulai sekarang, jangan menyalahgunakan kekuasaanmu terlalu banyak. Kenali dirimu sendiri. Dewi. Beraninya kamu membiarkan si cacat ini mempermalukanku seperti ini. Kalian berdua akan membayar ini. Tepat di atas panggung. Kamu tidak perlu melakukan itu. Trik kecil Arya tidak akan menyakitiku.
Dalam situasi itu, siapa yang tahu? Bagaimana jika? Dia mengkhawatirkanku? Buddy. Aku takut sakit. Sejak kecil aku takut suntikan. Ini hanya untuk mengobati lukanya. Itu juga sakit sekali. Aku butuh makan permen, hanya yang manis-manis, yang bisa meredakan sakitnya. Kamu punya permen? Tidak. 2 hari yang lalu, aku memberimu semua permen, kesukaanku. Kamu pelit sekali. Tidak mau memberiku satu pun. Aku akan keluar sebentar. Kamu akan membelikanku permen? Buddy, aku tahu kamu yang terbaik. Tidak. Masuklah dan obati lukamu. Aku yang akan membayar. Buddy. Wah, akhirnya kamu bereaksi juga. Ini milikku. Bukan. Seseorang bersikeras memberikannya padaku. Kalau kamu suka, ambil saja. Kamu tidak tulus sekali. Ini adalah bunga paling indah yang pernah aku terima. Terima kasih. Aku kan sudah bilang kalau itu hadiah dari orang lain. Kalau bukan karena aku mengalaminya di kehidupanku yang lalu, aku akan percaya padamu. Dengan kepribadianmu, aku belum pernah melihat orang yang memberimu sesuatu dan kamu menerimanya. Tangguaku. Buddy. Ini rumah sakit, jangan berisik. Kenapa kamu jalan cepat sekali? Buddy. Kamu berutang padaku. Aku tidak berutang apapun padamu. Kok tidak? Terakhir kali di game, aku menyelamatkan. Kamu harus memberiku imbalan. Kamu mau apa? Beri aku less privat. Aku tidak mau. Buddy. Ini hanya ujian mendadak. Kamu tidak perlu merasa seburuk itu. Jangan menangis lagi. Baiklah, baiklah. Aku akan mengajarimu, oke? Less privat? Kamu baru saja bilang akan memberikannya padaku? Tidak, kamu salah dengar. Tidak mungkin. Berikan padaku. Kenapa X sama dengan Y? Tidak mirip sama sekali. Ini adalah definisi. Siapa itu definisi? Siapa definisi itu? Diam. Tidak. Kamu menyuruhku diam, dan kamu kira aku akan diam saja? Aku yang menyelamatkan hidupmu, loh. Sebentar lagi, aku akan ikut Olimpiade Matematika. Ini adalah latihan paling dasar. Sebelum aku kembali, selesaikan semua ini. Ini kan cuma beberapa tugas, ya? Davy, jangan terlalu keras belajar, ya? Ayo, Paman akan mengajakmu untuk bersantai sebentar. Kehidupanku yang lalu memang seperti ini. Menggunakan perhatian kecil ini untuk membuatku terlena. Dan membuatku percaya kalau kamu benar-benar menyayangiku. Terima kasih, Paman Agung. Kamu yang terbaik.
Ngomong-ngomong, ibu kamu sendiri bekerja terlalu keras. Kudengar. Perusahaan sebentar lagi akan membuka pabrik baru. Aku khawatir. Ibu kamu tidak bisa menangani semuanya. Bagaimanapun juga, aku ini pamanmu, kita keluarga. Aku juga ingin membantu ibumu untuk meringankan bebannya. Akhirnya kamu menunjukkan niat asli. Tentang urusan perusahaan, aku tidak tahu banyak. Ibuku tidak pernah membicarakan hal itu denganku. Aku ini kan cuma pelajar. Mana tahu aku soal tanggung jawab? Kan aku khawatir ibumu kelelahan. Dasar bocah ingusan. Akan ada waktunya. Kamu akan tunduk juga. Dewey. Ibu, akhir-akhir ini paman baik sekali padaku. Seberapa baiknya dia padamu? Paman bilang, karena aku akhir-akhir ini lelah belajar, dia ingin mengajakku jalan-jalan setiap hari agar aku bisa santai. Oh ya? Agung Wibowo. Dasar tidak tahu malu. Bukan hanya tidak melakukan hal produktif, malah ingin menyesatkan putriku. Dewey. Meskipun penting untuk bersantai sedikit, pamanmu, dia juga sangat menyayangimu. TAPI, tolong jangan biarkan kesenangan merusak belajar. Ujian masak sebentar lagi. Kamu harus tahu mana yang terpenting. Mengerti, Ibu? Ibu, ini baru permulaan. Aku akan membuatmu melihat dengan jelas. Hello. Aku teman Budi Moreno. Apa jadi dalam? Ah, Captain. Ya, dia di sini, Kapten. Ada gadis mencarimu. Buddy. Budi, si jenius, kau juga punya penggemar? Bahkan datang mencarimu langsung. Sungguh kunjungan yang tak terduga. Baunya harum sekali. Bau itu datang darinya. Apa yang kau lakukan di sini? Kudengar, latihanmu sangat melelahkan. Sudah makan malam? Kubawakan sesuatu yang enak. Kulihat kau masih suka manisan kan? Tapi orang tinggi sepertimu tidak bisa hanya makan itu saja. Aku punya waktu untuk makan. Setelah ini aku ada ujian. Ada lagi yang ingin kau katakan? Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa. Pergi. Kudengar. Di kejuaraan tinju sekolah, kau kalah melawan petarung dari CG. Aku tidak menghabiskan begitu banyak uang membesarkanmu, hanya agar kau jadi pelengkap bagi orang lain. Anaku. Maskan aku. Lain kali aku akan berusaha lebih keras. Anaku. Di kompetisi tinju sekolah berikutnya, jika kau kalah lagi, lupakan saja aku ibumu. Budi Moreno. Kenapa kau harus muncul? Kau, dengan tangan kananmu yang cedera. Apa yang kau lakukan? Dewey. Berantila berpura-pura. Kemarin kau datang ke kelas kompetisi. Bukankah untuk meminta maaf atas pertarungan tinju kemarin? Apa kau gila? Aku tidak tahu harus bagaimana denganmu. Dewey. Jangan gunakan Tactique. Pura-pura jeu al mal. Itu terlalu kekanak-kanakan. Arya, apa kau tidak berpikir dirimu terlalu penting? Atau kau merasa dirimu terlalu penting? Kuberitahu kau, aku tidak menyukai. Berhentilah menggangguku. Minger. Anjing baik tidak mengelanji.
Gadis dari keluarga Pratama itu hanya untuk bersenang-senang. Jangan anggap serius. Kau akan menjejar karier politik. Keluarga Pratama adalah pedagang. Tidak akan membantumu sama sekali. Arya. Dewi ini terlalu kurang ajar. Kita harus mengabaikannya. Apa rencanamu? Di kehidupan lalu, si idiot ini menipuku, membuatku percaya bahwa Budi Moreno menikahiku. Hanya untuk balas dendam. Buddy. Jangan mendekat. Ini adalah air gula merah. Kau akan merasa lebih baik jika meminumnya. Aku tidak mau perhatian palsumu. Aku sangat jahat padanya di kehidupan lalu. Di kehidupan ini, aku harus menebusnya dengan baik. Arya. Kau terlalu murah hati. Ini semua figur edisi terbatas. Kudengar bahkan dengan uang pun sulit didapat. Kau memberikannya semua padaku begini? Tunggu sebentar. Figur-figur ini, bukankah itu yang Dewi dapatkan untukmu saat mengantre untuk ulang tahunmu? Ini semua milik kalian. Wow. Bagus. Selamat datang. Tepuk tangan. Arya murah hati. Dewi. Segera berita bahwa aku memberikan hadiah darimu kepada orang lain akan menyebar. Que c'est le rue Sekolah. Kita lihat saja, apakah kau bisa tetap tenang. Jadi sebenarnya, kau baik Protestan orang. Itu hanya perhatian kecil. Permainan untuk mempermainkanku. Apa ini? Latihan yang diberikan Budi Moreno padamu. Kenapa banyak sekali hari ini? Kodan Budi Moreno. Hubungan kalian sebenarnya seperti apa? Utang yang kumiliki padanya dari kehidupan lalu. Apa yang kulakukan hingga dia marah lagi? Buddy. Buddy. Apa kau sedang kesal? Aku tidak melakukan apapun padamu. Kenapa kau mengabaikanku? Ini untukmu. Jika kau tidak menerimanya, aku tidak akan pergi hari ini. Kalau sedang kesal, makanlah manisan. Masih banyak. Kakap. Selesai. Jadi guru, tidak akan melihatnya sama sekali. Buddy. Kamerala. Begitu dekat. Cia. Jadi, dari dekat dia secantik ini? Kau pasti lelah setelah hari yang begitu sibuk, kan? Makanlah sesuatu dengan cepat untuk mengisi perut. Dulu, kau tidak mau belajar. Sekarang, kau belajar seolah hidupmu bergantung padanya. Dulu aku kekanak-kanakan. Sekarang aku mengerti. Tanpa belajar, tidak ada masa depan.
Ibu tahu, kau ingin masuk universitas bagus? Tapi kau harus menjaga kesehatanmu. Ibu. Ibu. Kenapa kau sembrot? Apa ada masalah di perusahaan? Nenekmu menelepon dan memintaku memberi posisi untuk pamanmu di perusahaan. Aku sedang memikirkan posisi apa yang cocok untuknya. Dia gagal bersamaku. Dan sekarang dia mencoba memanipulasi nenek. Jadi ibu, kau harus mempertimbangkannya dengan baik. Pamanku seharusnya cukup dapat diandalkan. Tidak seperti ayah teman yang memberinya proyek konstruk dari keluarga kepada kerabat yang tidak dapat diandalkan. Pada akhirnya, kerabat itu mengganti semuanya dengan bahan berkualitas rendah. Dan kerugiannya sangat besar. Ibu, paman ini seharusnya cukup dapat diandalkan. Betapa bodohnya aku. Aku terlalu terbawa perasaan. Agung Wibowo adalah pemalas yang tidak melakukan apa-apa dan hampir menjerumuskan putriku ke jalan yang salah. Urizen Perizahan. Aku harus mempertimbangkannya dengan cermat. Arya Castillo. Hari ini gadis ini sedang berbaik hati. Jadi aku akan memberi combo blokir dan hapus. Dewi, Arya memintaku menyampaikan sesuatu padamu. Sifat pemarahmu juga pasti ada batasnya. Jika kau tidak kembali padanya, posisi di sampingnya can diambil orang lain. Apa dia tidak bosan? Katakan padanya jangan mencariku lagi. Minker, kau menggelanji jelangku. BFF. APA. Dia melandanjaku? Aku bingung. Baritella, mengajariku begitu lama. Kenapa aku masih belum memahaminya? Budi tidak akan berpikir, aku ini bodoh kan? Dasar bodohnya aku. APA kau membaca pikiranku? Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Dia telah melihat semuanya. Baik yang seharusnya dilihat maupun yang tidak. Budi kita yang hebat memang punya anak emas. Gadis-gadis di sebelah datang bertanya, bahkan tidak peduli pada mereka. Tapi kalau soal Dewi... Ngomong-ngomong, Liga Tinju Sekolah akan segera dimulai. Budi, kau pasti ikut. Quand? Kejuaraan itu pasti milikmu. Ya, kalau si jenius beraksi, kejuaraan itu jadi miliknya dalam sekejap. Lebih baik kau urus nilai-nilaimu sendiri. Dewi dan si pecundang itu sangat akur. Bagaimana aku mengatasi ini? Pasti dia masih marah padaku karena soal figur itu. Itulah sebabnya dia memblokir. Dewi. Sudah dengar? Pesta topeng akhir pekan ini tempat didekorasi seperti dongeng. Ayo pergi bersama. Kita lihat saja. Kubawakan untukmu. Kenapa tidak makan? Jangan-jangan kau mau makan punyaku? Kalau begitu, kutukar saja. Sudah kugigit. Aku tidak sadar. Arya, dengarkan aku. Biar kau tahu, aku suka padamu. Maukah kau jadi pacarku? Ya. Tentu saja. Bagus. Bersama.
Bersama. Di kehidupan lalu, di pesta topeng, aku menyatakan cintaku pada Arya dengan meriah, dan kami jadi pacaran. Di kehidupan ini, aku tidak akan melakukannya. Buddy, akhir pekan ini ada pesta topeng. Ayo pergi bersama? Aku tidak mau pergi. Tidak, kau harus pergi. Aku tidak punya pasangan dansa. Maukah kau menemaniku, kumohon? Sangga? Baiklah. Ibuku tersayang, cepat siapkan gaun terindah untukku. Putrimu akan jadi pusat perhatian di pesta topeng sekolah. Siapkan juga setelan. De oui, hari ini ku cantik sekali. Indah, kau juga luar biasa hari ini. Ya sudahlah, terserah, aku ini pria sejati. Aku tidak akan berdebat denganmu soal ini. Dewi. Hari ini aku akan memberi sebuah kesempatan. Kau sudah datang. Setelan jas ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Bolehkah aku mengajak menari? Buddy, kau menari dengan sangat baik. Aku belajar sedikit saat aku bekerja. Kalau begitu, kenapa tidak? Kita berlomba, ini akan menjadi duel. Mengikuti irama tarian, siapapun yang salah akan memberi rahasia kepada pemenang. Baiklah. Aku membuat kesalahan. Rahasiamu. Rahasiaku yang pertama adalah bahwa di masa lalu, aku melakukan banyak kesalahan. Buddy, kau dan aku sudah. Buddy, kau dan aku sudah didekatkan di kehidupan lalu kita. Kehidupan lalu? Lalu kenapa? Tidak di kehidupan ini? Hari ini, aku hanya datang untuk siapa kau? Dewi. Ada apa denganmu? Arya, kau hilang. Berhenti sekarang. Sudah kubilang terakhir kali, permainanmu yang jual mahal, hanya berhasil sekali. Arya, kau hilang. Memangnya kenapa? Kau berdandan begitu mencolok setiap hari. Apa kau benar-benar menganggap diri seperti merak? Apa ibumu tak bagaimana kau berpakaian? Hari ini, aku hanya datang untuk... Tapi Dewi, seseorang sepertiku tidak bisa memberimu masa depan. Buddy, akhirnya aku menemukanmu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang mencarimu. Biarkan aku mengatakan sesuatu pada Dewi. Kita bukan dari dunia yang sama. Ini harus berakhir di sini. Apa kau mencoba menjaga jarak denganku? Dewi, aku sudah tahu. Kau dan Budi hanya ingin membuatku marah. Melihatku acuh tak acuh. Kau mulai minum sendirian.
Aku tidak tahu harus berbuat apa padamu. Dewi. Siapa kau? Tinggalkan aku sendiri. Ada apa denganmu, Dewi? Budi, kau idiot. Aku tidak akan pernah bicara padamu lagi. Tentu. Jangan Pedulicandia. Aku hanya punya mata untuknya. Dia menolakku. Dewi. Dewi, bangunlah. Dewi, katakan padaku kau tidak benar-benar menyukai si pecundang itu. Siapa kau? Jangan sentuh aku. Dengarkan aku. Sanggu Kotidak menyukai si pecundang itu, kan, Dewi? Jangan sentuh aku. Coba sentuh dia lagi. Baiklah, kalian akan lihat. Aku tidak mabuk. Sayangku, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kau mabuk. Siapa suamimu? Buddy, kau suamiku. Apa kau lupa? Apa yang kau katakan padaku? Kau bilang, kau akan selalu di sisiku. Dewi, sadarlah. Kau tidak pernah menciumku. Akhirnya aku menangkapmu. Arya, tebak apa yang baru saja kulihat? Aku melihat Budi dan Dewi masuk ke sebuah kamar. Dewi dulu hanya mata untukku. Bagaimana mungkin? Dia bersama pecundang itu? Jika aku merekam sesuatu untuk memerasi pecundang itu, posisi untuk liga tinju sekolah akan jadi milikku. Dewi, apa kau tahu apa yang kau katakan? Jangan pergi. Aku tidak pergi. Luar biasa. Mari kita lihat apa yang terjadi saat aku mengunggah ini di forum sekolah. Budi, apa yang akan kau pakai untuk bersaing denganku? Dewi, kalian serius? Kata sandinya. Budi, meskipun kau hapus videonya, ayahku adalah anggota dewan sekolah. Besok juga, kau bisa dikeluarkan dari sekolah. Ya, tapi bagaimana jika anak dari anggota dewan sekolah menyalahgunakan kekuasaan dan membuat seorang siswa cacat? Apa maksudmu? Sekarang giliranmu. Budi, le passant à cul. Coba lebih kuat lagi. Le passant à cul. Le passant à cul. Lebih kuat lagi. Le passant à cul. Tidakkah kau ingin membunuhku barusan? Lebih kuat lagi. Budi, aku mohon padamu, tolong, lepaskan aku salah. Oke? Jangan bangunkan Dewi. Apayang de Kolakukan? Apayang de Kolakukan? Kojila. Buddy, Dewi. Apa kalian ada di sana? Dewi. Budi, Arya, apa yang kalian lakukan? Dia Orangila.
Pergilah. Pergi cepat. Dewi. Dewi. Sesuatu yang serius terjadi. Budi. Dan Arya berkelahi. Mereka berlumuran darah. Para guru baru saja. Mengerikan sekali, lehernya hampir patah. Ya, tentu saja. Aku baru saja mengobati lukanya, bekas luka lama di atas yang baru. Sanggek hijam. Konon katanya dia harus memohon berlutut untuk menyelamatkan nyawanya. Buddy, tolong jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kau sudah bangun. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah dia menanggaziku? Buddy, jika kau sakit, pegang tanganku. Kau bodoh sekali. Dengan pria seperti itu, apa pantas? Dia adalah bulan di langit. Murni dan bersinar. Dan aku, seperti anjing jalanan yang bersembunyi di selokan, yang hanya tahu menggunakan trik-trik paling keji. Bagaimana mungkin aku layak untuknya? Aku akan menjawab telepon. Nona Lestari, berita buruk. Kami menemukan bahwa paman Anda menjual di pabrik bahan baku Ibu Lestari sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri, dan aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku hanya bisa mengandalkan Anda. Saya mengerti, Sekretaris Junaid. Jangan khawatir, saya segera kembali. Baiklah. Buddy, tetaplah di rumah sakit, dan sembuhlah dengan baik. Aku ada urusan keluarga. Aku akan mengurusnya terlebih dahulu. Dia pergi begitu cepat? Sebab, barang-barang ini, kualitasnya terbaik. Di masa depan, jika ada bisnis sebagus ini, aku akan mencarimu lagi. Bisnis sebagus apa yang paman bicarakan? Aku bertanya-tanya apakah aku, keponakannya, akan mendapat bagian di dalamnya. Devi. Tapi aku kan pamanmu sendiri. Untuk apa semua ini? Hammond, jelaskan padaku. APA semua ini. Devi. Pamanyo, tadi sempat dibutakan oleh keserakahan. Tolong, maafkan aku kali ini. Jika kau berencana melakukan ini, dengan bahan baku ini, tidakkah kau pikirkan apa konsekuensinya? Di kehidupan lalu, kau memakai bahan berkualitas rendah, pabrik baru itu runtuh, dan melukai selusin pekerja. Pada akhirnya, ibuku, yang bertanggung jawab atas semuanya. Tapi kali ini, aku di sini. Jangan pikir kau akan lolos dari keadilan. Apa yang kau lakukan? Devi. Aku kan pamanmu sendiri. Jika kau memperlakukanku begini, kau akan mendapat balasannya. Maaf atas ketidaknyamanannya. El. Cepat. Kali ini, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Kau akan merasakan sakitnya yang dialami ibuku di kehidupan lalu. Devi, pelacur, kau memasukkan pamanmu sendiri ke penjara. Kau tidak akan lolos, aku tidak akan memaafkanmu bahkan setelah mati. Masalah sekolah kali ini sudah menjadi masalah besar. Untungnya, urusan polisi baik-baik saja. Aku yang akan mengurus masalah sekolah. Renungkan baik-baik. Si bocah ingusan Dewi itu. Saat kau bosan, dia bisa dijadikan teman bermain. Tapi, apa yang kau lakukan sekarang? Kau telah menodai kehormatan seluruh keluarga Castillo. Ini tidak bisa diterima. Tapi, Dewi,
sepertinya. Ini $1 juta jika kau menerima hasil insiden perkelahian di sekolah. Ini akan jadi milikmu. Apa maksudnya ini? Sangat sederhana. Urusan ini, aku tidak ingin mendengar rumor tentang rekaman dimanapun. Itu saja. Kau tahu. Kau akan diskors, Budi. Aku hanya punya satu permintaan. Jangan libatkan Dewi dalam hal ini. Kenapa kau menerima? Tidak ada yang baik bisa diharapkan dari orang tua Arya. Mereka bukan orang baik. Mereka seharusnya melaporkannya dan mengeluarkannya. Ini tahun terakhir, Budi. Sebentar lagi kau akan ikut kompetisi. Bukan karena uang. Ini untuk Dewi. Tapi apakah menurutmu layak mempertaruhkan masa depan? Kompetisi. Tahun depan akan ada kesempatan lain. Tapi Dewi tidak bisa hidup seumur hidupnya dalam bayangan. Kurasa yang bisa kulakukan untukmu hanyalah ini. Aku sangat kecewa padamu. Ibu, bukan aku. Hari ini aku pergi menemui Budi itu dan juga Dewi. Pria sebodoh itu, yang bahkan tidak peduli masa depannya. Apa yang kau lakukan? Berkumpul dengannya? Dewi. Ibu, dia bilang dia, demi Dewi, menerima kesepakatan itu? Siapapun itu, kau telah menyebabkan masalah besar bagi keluarga. Tinggal beberapa hari ini di kediaman keluarga Lestari. Setelah kau merenung dengan baik, baru kau boleh keluar. Kediaman keluarga Lestari? Dewi. Kenapa? Kenapa bahkan tidak menyukaiku lagi? Kau lebih suka orang cacat? Halo, Senor Castillo. Aku perlu Anda melakukan satu kebaikan. Bantu aku mengeluarkan dari penjara. Dewi, Paman Ageng, melakukan sesuatu padamu? Ibu Lestari, putrimu sangat cerdas. Tapi ibu, aku mengirim Paman Agung ke penjara. Kau tidak menyalahkanku kan? Anak bodoh, bagaimana mungkin? Dia pantas mendapatkannya. Ah, ibu, ada satu hal di mana aku butuh bantuan. Ada apa? Aku punya seorang teman sekelas yang diskus. Kompetisi ini sangat penting baginya. Ibu, kau punya banyak koneksi. Bisakah kau melalui koneksi perusahaan membantunya? Teman sekelas ini, apa dia milikmu? Seseorang yang sangat penting bagiku. Dewi, aku tidak tahu apakah itu naluri seorang ibu. Tapi ibu rasa kau telah berubah. Dulu, kau berlari setiap hari mengikuti anak itu Andi, seperti bayangannya. Kau tertawa tanpa khawatir. Sekarang, meskipun kau tidak tersenyum setiap hari, ibu merasa kau menyembunyikan banyak kekhawatiran. Ibu, dulu, kekecewaan besar bagimu? Tentu saja tidak. Tapi kau bilang padaku, dia tidak bisa dipercaya. Dan aku terus saja. Tapi ibu juga tidak menghentikanmu. Atau iya? Putriku, kau seharusnya hidup dengan berani dan bebas. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu mendukungmu. Di kehidupan masa laluku, ibu juga mempersiapkanku. Semuanya seperti itu. Nona Lestari, ini semua adalah properti dan saham yang atas namamu. Semua ini Ibu Lestari tinggalkan untuk memastikan kau tidak kekurangan apapun seumur hidupmu. Semua ini salahku. Itulah sebabnya keluarga Pratama berakhir seperti ini. Hak apa yang kumiliki untuk menikmati ini? Bantulah aku menyumbangkannya. Baiklah.
Ibu. Anak itu. Pakaian pria yang kau minta aku siapkan. Juga untuk dia kan? Ibu. Baiklah. Jika kau ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan berani. Ibu akan selalu mendukungmu. NAK. Kabar bagus. Pusat Perbelanjaan Kota, Menghubungiku, mengatakan ada program bantuan mereka memberi kami tempat di lokasi yang sangat baik dan sewanya sangat murah. Keberuntungan kita akan berubah. Siapa yang meneleponmu? Proyek bantuan apa? Aku tidak tahu. Mereka bilang kita sedang kesulitan dan kita memenuhi kebijakan. Ibu. Di dunia ini, tidak ada yang gratis. Benar. Lihat. Bahkan ada dokumen resmi. Seharusnya aku sudah menduganya lebih dulu. Kau rupanya. Sudah lama tidak bertemu, Tuan Muda. Jika saya mengirim video barusan kepada direktur, katakan proyek yang ayahnya sedang perjuangkan akhir-akhir ini, apakah akan berhasil? Minta maaf. Maaf. Hetai. Bagaimana kamu bisa datang? Seseorang sepertiku, yang hidup di selokan, apakah punya hak untuk benar-benar bahagia? Kakap. Jika kau terus memukul seperti ini, karung tinju ini akan robek. Apa kau masih memikirkan Dewi? Kau sudah melakukan begitu banyak untuk Dewi, dan dia? Sudah berapa lama dia tidak muncul dalam hidupmu, Rudy? Aku tidak bilang dia buruk, tapi seperti dia adanya. Apakah benar layak untuk kau berikan hatimu? Aku tidak pantas. Dewey. Ada apa denganmu? Bukankah sudah kamu putuskan hari ini akan latihan ekstra, dan kamu tidak datang? Untuk apa berlatih? Bagaimanapun juga, mereka tidak akan memilihku. Omongan bodoh apa yang kau katakan? Siapa bilang mereka tidak akan memilihmu? Profesor Sanchez sudah mengisyaratkan pada kursi itu untuk Arya. Apa que tidak taudari keluarga mana diaberazal. Atau bagaimana kita tidak bisa berurusan dengan orang seperti itu? Hanya karena keluarganya kaya dan berkuasa. Dewi. Aku Anyala Orambiaza. 2 bulan ini bisa berlatih piano bersamamu, aku sudah merasa puas. Puas? Dewey, apa kau sudah lupa mimpimu? Universitas Komunikasi Nasional? Aku mengerti apa yang kau pikirkan. Beberapa orang lahir dengan segalanya. Saat lahir, mereka sudah punya lebih banyak daripada orang biasa. Tapi, bukankah menurutmu, terkadang, justru karena itu, kita harus lebih berusaha keras? Kita harus membuatnya tahu bahwa kamu tidak mudah diintimidasi. Ya, kau benar. Aku akan membuat orang-orang itu melihat bahwa bahkan orang biasa bukanlah seseorang yang mereka bisa remehkan. Dewi. Kabar baik. Kita berdua lolos seleksi inter untuk siswa seni berbakat. Benarkah? Dan ada lagi, gosip yang luar biasa. Gosip apa? Arya akan pindah. Dan ini karena alasan keluarga. Ceritakan lebih banyak. Kata ibunya adalah wanita simpanan dan dia berhasil. Istri sah datang 2 hari lalu membuat keributan di sekolah. Sepertinya itu karena ibunya menyalahgunakan jabatannya dan mencuri kursi dari seorang siswa. Bahkan orang-orang di atas pun memberikannya perhatian. Orang-orang seperti mereka pantas mendapatkannya. Dewey. Aku menyukai. Maukah kau jadi pacarku? Dewey.
Hari pesta dansa itu bukan maksudku menolakmu. Sebenarnya, itu karena Dewey. Ayahmu. Ayahmu keluar dari penjara. Dia datang ke toko membuat keributan. Dia ingin menghancurkan toko kita. Seperti dugaanku, orang sepertiku tidak pantas bahagia. Cowok ini misterius sekali. Jangan-jangan dia mau menyatakan perasaannya padaku? Kau, apa yang kau lakukan di sini? Arya. Hari pesta dansa itu, apa yang terjadi antara kau dan Budi? Memangnya kau peduli? Aku setuju bersamamu. Tapi, mulai sekarang, kau tidak boleh berhubungan dengan Budi. Apa kau gila? Kapan ku katakan, aku ingin bersamamu, teruslah bermimpi. Bukan itu. Aku membantu. Orang seperti Budi dan Ko tidak berasal dari dunia yang sama. Aku iya. Urusanku bukan urusanmu, keluar dari sini. Aku tidak akan pergi. Akan kukatakan padamu sekarang, orang yang kusukai. Sekarang adalah jika Kyungar lagi kau bicara buruk tentangnya, akan kuhajar setiap kali kulihat. Menemparku? Budi sudah kembali. Ayahmu membuat keributan. Dan dia kelelahan. Aku baru kembali dari toko. Toko itu sudah tutup. Bukankah kau bilang toko itu dirusak? Karena sudah dirusak, kita harus panggil polisi dan minta ganti rugi. Polisi sudah datang. Ayahmu barusan berlutut dan minta maaf padaku. Kita adalah keluarga. Jadi keminta mereka pergi. Ibu. Budi, sayang, ayahmu, karena dia lama di penjara. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sesaat. Hanya sesaat, selama bertahun-tahun. Kapan tidak seperti itu? Jika dia punya sedikit saja kesadaran, seharusnya dia mati saja di luar sana, daripada kembali untuk mengganggu. Buddy, apapun itu, dia ayahmu. Ketika dia menggunakan uang operasi untuk berjudi, apa jam memikirkan kita? Itu saat kelemahan sesaat. Ketika penagih utang mengepung pintu rumah dan merusak barang, di mana dia? Ketika kau bekerja di 3 tempat, sampai muntah darah karena kelelahan, di mana dia? Ketika aku dipukuli sampai hampir mati, demi melindungi rumah ini, di mana dia? Berikan buku tabungan, kartu bank, semuanya agar aku yang menyimpannya. Orang macam apa dia? Mengajak kencan seseorang, lalu tidak datang, bahkan tanpa alasan. Hari ini aku harus minta penjelasan. Buddy, tunggu. Ada apa? Kau mendiam kengku, lalu kau tanya ada apa? Kuberai tahu. Kemanakah semalam? Aku tidak punya waktu. Tidak punya waktu? Bisakah kau lebih menghindar? Dewey. Apa kau ingin aku mengatakannya sejelas ini? Apa maksudmu? Kukira apa yang kukatakan. Di pesta dansa tempo hari sudah jelas. Apa kau tidak penasaran dengan jawabanku? Apa yang kukatakan hari itu juga tulus dari hati. Kita berasal dari dunia yang berbeda.
Budi, kau bodoh. Di kehidupan ini, tidak peduli bagaimana kau memperlakukanku, aku akan selalu menggenggam tanganmu. Dan kita akan sampai akhir. Tuan Muda, semuanya sudah diatur di sana. Agung Wibowo akan bisa keluar bulan ini. Dewi, Jangan Salakan Aku. Koyong Pertama. Inda. Apako dan Budi. Bertengkar? Dokumen itu. Yang dia tugaskan padamu sudah berhari-hari tidak kau sentuh. Jangan ingatkan aku. Apa yang terjadi? Walaupun aku tahu Budi memperlakukanku begini karena suatu alasan. Aku tetap merasa terluka. Indah. Aku terluka. Sudahlah, jangan sedih lagi. Jean sebentar lagi. Abaikan saja untuk saat ini. Genius, akhirnya kau kembali. Un-tu que Jean Bulanon. Minggu depan. Tolong bantu aku memeriksanya ya. Bagaimana ujianmu? Kau tidak peduli. Aku bisa belajar dengan baik kok. Sudah kuduga, ada drama di sini. Buddy. Di mana uangnya? Harun, tidak ada uang di rumah. Bukankah putra kita di SMA bergengsi itu? Jangan bilang kau tidak punya uang. Biarkan dia mencari jalannya sendiri. Putramu sudah kembali. Ayahmu baru saja keluar dari sana. Dia sedang kekurangan uang. Lihat. Ebio, kembalilah ke rumah. Anak ini dan ayahnya sudah lama tidak bertemu. Mereka renggang. Aku tidak punya ayah. Jangan bicara lagi. Tidak ada uang. Mulai sekarang, kau tidak akan menerima sepeser pun dari rumah ini. Katakan lagi. Budi. Apa kau sudah merasa hebat? Akan kukatakan padamu, jika kau tidak memberiku, banyak orang lain yang akan memberiku. Kudengar dari tetangga. Kau punya teman sekelas yang kaya, yang sering mengunjungimu, benar? Tidak masalah, aku akan memintanya darinya. Berani saja. Ini rumahku sialan. Kau akan lihat apakah aku berani. Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak akan mengampuni. Kau tahu, aku tidak seperti ibuku. Aku mampu melakukan apa saja. Ebio, Kini sudah begini. Dan kau masih membelanya, sampai kapan? Aku akan mengikutimu ke sekolah dan membuat keributan. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Harun, sayang. Budi hanya mengatakannya karena dia marah, hanya karena dia marah. Jangan hiraukan dia. Ayo kita hidup damai, ya? Apa orang ini hila? Apa tangannya tidak berharga? Budi, apa kau tidak menghargai hidupmu? Dokter bilang, tangan kananmu tidak bisa bertinju lagi. Kalau kau terus begini, bagaimana kau akan bertinju di masa depan?
Aku bicara pada kau Dengga, apa yang kukatakan? Apa yang begitu penting, sampai kau menyakiti dirimu sendiri seperti ini? Ya. Apa yang terjadi padaku? Kenapa tiba-tiba semuanya kembali ke awal? Padahal semua berjalan ke arah yang benar. Kenapa aku masih tidak bisa mengubah alur hidupku yang lalu? Mengkingka. Di hidupku yang lalu, aku terlalu kejam padanya. Takdir tidak ingin, di kehidupan ini, kita punya hubungan apapun. Jangan mendekat. Hari ini ulang tahunmu, Hanya. Ambela. Aku tidak mau apapun dari menjala diriku. Di hidupku yang lalu, aku menghindarinya seperti wabah. Jika kupikirkan lagi, sebagai pasangan, Jarek dan Thera kami selalu lebih dari 1 meter. Di kehidupan ini, lupakan saja. Aku berutang padanya. Sayel, hampir saja. Masalah ini, rumus apa yang dipakai? IA menemui masalah. Pasrah saja sekali lagi. Hanya kali ini saja. Tidak. Apa maksudnya ITU? Dewi, selain wajah rupawan ini, apalagi yang kau punya? Tidak bisakah kau melakukan sesuatu yang begitu sederhana? Nona Lestari, kau hanyalah sebuah vas bangga cantik. Di samping Budi. Dewey. Di matamu. Apakah aku hanya opportunis bodoh? Aku terlahir kembali. Bukan untuk menjadi vas bunga yang tak berguna. Dia merah. Kenapa? Baiklah, letakkan pensil kalian. Semua berdiri, serahkan ujiannya. Tidak apa-apa, Dewi. Il n'y a eu Jian. Ini tidak berarti apa-apa. Dewi. Ada makanan tidak? Aku sedikit lapar. Ini ada permen. Koyang beli. Kau beli di mana? Aku tidak Kukira koyang beli. ini. Enak sekali. Tuan Muda Wijaya yang mengaturnya. Aku memberimu kesempatan. Untuk memberi Dwi pelajaran tak terlupakan. Devi, keponakanku tersayang. Kau yang pertama kali keyam. Jadi jangan salahkan pamanmu karena bersikap tidak adil. Devi, kaulah dasar anak terkutuk yang membuatku berakhir di bui. Hari ini, aku baru saja berhasil keluar dari sana. Jika kau tidak membiarkanku sendiri, kau juga tidak akan baik-baik saja.
Kenapa kau berdiri di tengah jalan? Apa kau tidak menghargai hidupmu? Buddy. 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 Apa kau bodoh? Kenapa kau menyelamatkanku? Aku tidak mau kau mati. Aku tidak mau kau mati demi aku lagi. Aku tidak mati, aku baik-baik saja. Buddy. Lain kali, kau tidak akan seberuntung ini. Buddy. Kira. Kita berbaikan? Kau punya teman wanita kaya, yang selalu mencarimu, kan? Aku akan minta padanya. Minggu depan aku akan ikut kompetisi piano nasional besar. Kalau kau punya waktu nanti, datanglah menemuiku. Yah. Aku ada kelas. Yah, kalau kau tidak punya waktu, tidak apa-apa. Lagi pula. Pendidikanmu lebih penting, kan? Hari ini di kompetisi, kau akan jadi yang paling bersinar. Benarkah? Dia akan datang? De oui. Ada apa denganmu? Sepertinya kau sedang tidak baik-baik saja. Tidak ada apa. Ayo bersiap naik panggung. Rekan, kenapa kau belum masuk? Pertunjukan akan segera dimulai. Mengerti. De oui, couloir biasa hari ini. De oui. Ini untukmu. Untukku? Untuk Dewi. Selamat. Tuan muda mana yang memberikannya pada ratu kita ini? Bunga ini namanya. Hydrangea Andelès Summer. Maknanya adalah Penantian Abadi. janji pertemuan kembali. Melambancan Saint-Ayang Takan Pernailan. Cepat katakan, kau diam-diam punya pacar. Dariku. Tidak. Indah, aku dapat penghargaan. Juara 2. Sudah kubilang kau pasti bisa. Cepat telepon ibumu untuk memberinya kabar baik. Kau benar. Hello. Sekretaris Junaidi. Telepon ibuku, kenapa kau yang menjawabnya? Di mana ibuku? Nuonia Lestari. Sedang rapat sekarang dan tidak bisa menjawab telepon. Tidak mungkin. Ibuku tidak pernah menjauh dari ponselnya. Terjadi sesuatu padanya? Nona Lestari. Nyonya Lestari memintaku untuk tidak memberitahumu. Beberapa waktu lalu, ada masalah dengan kain grup. Banyak pelanggan. Indah, sesuatu terjadi pada keluargaku. Mengapa ini terjadi? Padahal jelas-jelas aku sudah membuat aku membayar harganya dan mencegah akhir hidupku di masa lalu terulang saat dia menggelapkan dana perusahaan. Tapi kenapa ibu masih punya masalah? Apakah ada hal-hal yang ditakdirkan untuk terjadi? Tidak peduli berapa kali aku terlahir kembali, aku tidak bisa mengubah apapun. Ibu. 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 Nona Lestari, menghabiskan uang haram dari konsumen, bisakah kau tidur nyenyak malam ini? Omong kosong apa yang kau katakan? Aku yang bilang omong kosong, semua meledak di internet. Grup Lestari adalah perusahaan curang. Aku percaya pada integritas Dewi dan aku yakin Grup Lestari bukan perusahaan seperti itu. Kau pikir begitu? Siapa kau pikir dirimu? Kau tidak mungkin dibeli dengan uangnya, kan? Indah, aku baik-baik saja. Ayo pergi. Maafkan aku, Indah.
Aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Omong kosong apa yang kau katakan? Kita kan teman. Apa ini? Ayo. Selama ini, Janggon pergi ke sekolah. Tidak, aku harus menghadapi ini. Bukankah menurutmu ini sangat aneh? Pertama, opini publik di internet meningkat terlalu cepat, seolah-olah ada yang mengatur semuanya. Kedua, bagaimana mungkin kotak itu bisa sampai dengan tepat ke tanganmu? Ini sama sekali tidak terlihat seperti tindakan kerabat korban. Maksudmu? Tentang kejadian terakhir itu, aku belum sempat berterima kasih pada Budi. Di mana uangnya? Uangnya? Sialan, sudah kubilang dapatkan uangnya. Harun sudah tidak punya uang. Aku tidak peduli. Kalau hari ini aku tidak dapat uangnya, toko ini akan kuhancurkan. Percaya padaku atau tidak? Belakangan ini bisnis tidak berjalan lancar. Kau siapa? Dari mana datangnya bocah ini? Berani-beraninya kau mencampuri urusanku. Pergi dari sini. Cepat lari, pergi. Kau siapa? Kenapa kau mengganggu Nyonya ITU? Aku ayah Budi. Dia istriku. Dan itu bukan urusanmu. Pergi dari sini. Jangan paksa aku untuk memukulmu, Yuga. Dewey, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Dia mabuk dan bisa melakukan apa saja. Nyonya Janggon takut. Nyonya. Saya sarankan Anda pergi sekarang. Kalau tidak, saya akan segera panggil polisi. Buddy, I'm your mabuk. Temanmu ada di sini. Buddy, I'm your mabuk. Temanmu ada di sini. Cepat kembali. Lepaskan dia. Harun, aku peringatkan, jangan sentuh dia. Anda baik-baik saja, Nyonya? Harun, dia anakmu. Anak durhaka, kau pikir kau sangat berani? Ya? Hari ini kau akan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Hari ini aku bunuh kau. Jangan mendekat. Tidak. Tidak. Mati sana. Semua harus mati. Anakku. Fine Tam. Aku tidak izinkan kau menyentuh anakku. Pergi. Pergi. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Fernando, terkutuk 1000 kali. Wah, wanita ini galak sekali. Jangan lihat. Aku selalu berpikir, dia akan berubah kali ini. Aku bodoh. Pergi. Keluar dari sini. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Pergi. Hari ini aku kehilangan kendali. Buddy, lepaskan aku dulu. Dokter menunggumu. Pergi obati luka dulu ya. Syukurlah kau baik-baik saja. Kalau tidak, aku takkan pernah memaafkan diriku sendiri.
Kau tekad? Itu normal. Setelah perlakuan, Aimyu. sudah berlalu, semua sudah berlalu. Dewey. Aku hampir kehilanganmu. Apa maksudmu? Aku selalu berpikir, menjauhimu dariku adalah cara terbaik untuk melindungimu. Maksudmu? Kau menghindariku sebelumnya. Karena ayahmu? Dewey. Maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Bukan salahmu. Biarkan aku melindungimu, ya? Baiklah. Kau yang bilang begitu. Ya, bodoh. Cepatlah. Jika kau tidak pergi sekarang, lukamu akan sembuh sendiri. Nona Lestari. Sesuai instruksi. Kami telah memeriksa. Impor dan ekspor semua kai dan tidak ada masalah. Kami pasti dijebak. Seperti dugaanku. Selain itu, Berkat Nona. dan Ibu Lestari meminta kami menyelidiki Agung. Kami menemukan bahwa dia benar-benar bermasalah. Dia sekarang, melalui mantan karyawan pabrik yang dulu memiliki hubungan baik dengannya, diam-diam menjalin kontak dengan seseorang yang misterius, yang sering dia. Temoy. Orang misterius? Ya. Saya akan kirimkan rekaman keamanannya sekarang juga. Agung. Kapan dia keluar? Agung. Sebelumnya aku meremehkanmu. Mulai sekarang, Bukankah sudah kubilang setelah ini, aku akan melindungimu? itu kau. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu kau dime-dime lagi melakukan hal berbahaya sendirian? Aku baru saja melihatnya di gerbang sekolah dengan seseorang yang memakai masker. Tenang saja, aku sudah menelepon polisi. Apapun yang terjadi, tetaplah di belakang, mengerti? Siapa? Keluar. Karena kau sudah di sini, apa kau tidak berani menunjukkan wajah aslimu, Adrian? Comment je n'alicu? Jadi itu kau. Apa yang kalian katakan, sudah kurekam. Gadis manja nakal. Kau berani menelepon polisi? Aku akan membunuhmu dulu. Lari. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Atau aku akan membunuhnya. Lepaskan dia. Adrian. Tujuanmu selalu aku. Jangan sentuh dia. Dan di saat seperti ini, kau masih ingin berlagak jadi pahlawan? Budi. Aku akan katakan sesuatu padamu. Orang yang paling kubenci adalah kau. Tatapan yang seolah tahu segalanya itu. Karena dengan tatapanmu itu, semuanya tidak berharga sama sekali. Dan kau, Dewi. Dulu kau hanya melihat. Tapi sekarang kau lebih memilih si pecundang ini daripada aku. Adrian, hal yang paling kusesali telah kulakukan adalah pernah mencintaimu sebelumnya. Pick hun down. Ibu. Ibu. Kau telah membuat kami malu, ayah dan aku. Ibu. Bukan begitu, Ibu. Bukan seperti yang kau lihat. Berlutut. Apa yang tidak kau lihat? Sejak kecil, ayah dan aku telah memberikan begitu banyak cinta pada lalu kau hanya membuat masalah demi masalah, membuat kami malu. Aku sangat menyesal memiliki anak sepertimu. Aku tidak punya anak sepertimu. Ibu. Aku juga ingin menjadi anak yang baik. Aku juga ingin menjadi siswa teladan. Tapi, menjadi nomor satu itu melelahkan. Ibu. Tahun-tahun ini, sungguh, aku hidup sangat tertekan dan penuh kesakitan, Ibu. Oleh karena itu, aku tidak akan pernah lagi menjadi anakmu. Anakku. Anakku. Anakku, jangan menakutiku. Anakku. Anakku.
Anakku, bangunlah. Anakku. Bagus sekali. Semuanya telah terselesai. Ibuku sudah keluar dari rumah sakit. Buddy, kenapa kau menatapku seperti itu? Jiwi. Dulu aku memang bodoh. Mulai sekarang, aku tidak akan menjauhimu lagi. Kau yang mengatakannya. Jangan pernah bohongi aku lagi. Sekarang aku akan berpartisipasi di Liga Nasional Juara. Tunggulah aku. Jika kau akan pergi, kau harus membawakanku gelar juaranya. Baik. Janji. Disepakati. Dewi. Lihat grup Budi menang. Dia juara nasional tinju. Ini luar biasa. Bukankah tangannya yang kanan terluka? Kau hebat. Beri aku nomor kontakmu. Tidak perlu. Ayo berteman. Kau sangat tampan. Permisi. Kau baru saja kembali dan sudah berlagak jadi pria populer. Aku tidak. Aku tidak memberinya nomor kontaknya. Aku melihat semuanya. Ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Apakah dia mungkin ke semua orang bahwa aku miliknya? Kalian. Kita sudah sampai di sini. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberimu kejutan. Sekarang pejamkan matamu dan jangan mengintip. Kenapa kau begitu misterius? Sebentar saja, ikuti aku. Di kehidupan lalu, kamulah yang menyelamatkan. Aku yang tidak punya keinginan untuk hidup. Kau membantuku menemukan keberanian untuk hidup lagi. Buddy, lihat bintang jatuh. Buatlah harapan. Kehidupan laluku sangat pahit. Aku harap di kehidupan ini, aku dan Budi akan selalu bahagia. Pengganggu. Zampa. Kurasa kalian iri. Dia lebih tampan dari kalian dan siswa teladan. Kalian sekumpulan pekundang. Dengan hak apa kalian mengganggunya? Bodoh. Bisakah kalian lulus ujian seperti dia? Kuperingatkan kalian, jangan ganggu dia. Dewey, kita ditakdirkan sejak kehidupan kita yang lalu. Selalu dirimu, seluruh duniaku, selalu dirimu, hanya dirimu. Hei! Kenapa tanganmu berdarah parah? Jika kau butuh bantuan, kau bisa datang pada. Apa kau juga datang untuk mengolok-olokku? Yurasla Masala. Utang Grup Lestari. Tentu, Tuan Santoso. Dewey. Adrian meninggalkanku. Ibuku juga pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Kau masih punya aku. Aku bisa membantumu. Bagaimanapun, tidak ada yang mencintaiku di dunia ini. Lebih baik, Mati saja. Buddy, kau memelukku sangat erat. Bagus sekali. Setelah begitu lama berputar-putar, justru kau yang ada di sisiku. Duduklah di sini. Juara, apakah kau sudah bisa makan sepotong kuemu? Kenapa kau tidak bicara? Jantungmu berdebar begitu kencang. Kenapa kau gagap sekali? Bagaimana kata jantungku berdebar kencang?
Apa kau membaca pikiranku? Aku tidak bisa membaca pikiran. Tapi aku punya diri. Semua ekspresi kecilmu terlihat jelas di wajah. Baik itu kebahagiaan atau kemarahan, kesedihan atau kegugupan. Aku bisa merasakannya semua. Mungkin, seperti kata, kita didiktirkan di kehidupan kita yang lalu. Aku rasa aku tidak pantas berada di hidupmu. Tapi setiap kali aku bersama aku merasa sangat bahagia. Ternyata kekhawatiranku pada tidak pernah berubah. Dan bukan hanya aku yang mengerti, kau juga mengerti aku, benar kan? Ya. Buddy, aku juga sangat-sangat menyayangi. Ayo buat permintaan. Permintaan pertama, semoga Budi selalu sehat dan bahagia, tanpa kekhawatiran atau mimpi buruk lagi. Permintaan keduaku, semoga kita masuk ke universitas yang sama dan tidak pernah berpisah. Permintaan ketigaku, semoga kita saat terlahir kembali tidak akan pernah lagi merasakan tragedi dari kehidupan kita yang lalu. Dewi, keinginanku adalah mengabulkan semua keinginanmu. Dewi, kali ini aku tidak akan membiarkanmu. Ibu, saya ingin mendirikan sebuah yayasan. Namanya adalah Yayasan Surya Kencana. Tiba-tiba, kenapa kau terpikir melakukan ini? Karena dengan kelahiran kembali saya, nasib banyak orang di sekitar saya telah berubah. Tapi pada akhirnya, inilah sebuah pandangan yang halus. Tidak semua orang punya kesempatan untuk terlahir kembali. Dalam waktu terbatas yang kita punya, setiap orang harus berusaha untuk menjadi matahari mereka sendiri. Saya harap Yayasan Surya Kencana, bagi mereka yang terjebak dan berjuang di lumpur, akan membawa harapan dan keberanian, dan memberi mereka kekuatan untuk memutus rantai mereka. Agar mereka juga bisa hidup dengan kepala tegak. Mungkin itulah tujuan mengapa takdir memberiku kesempatan kedua. Dewiku, akhirnya kau sudah dewasa. Apapun yang kau lakukan, ibu akan selalu mendukungmu. Mau kemana kita, Budi? Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Aku tidak bisa melihat. Kita sudah sama. Buddy, apakah kau yang melakukan semua ini? Dewi. Hidupku sebelumnya gelap. Sampai aku bertemu denganmu. Entah itu gadis impulsif. Perusia 7 Balastahan yang dilanda, kepiata saison, dan bersinar yang seperti dirimu sekarang. Kau selalu menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupku yang gelap. Jadi dalam hidup ini, biarkan aku mencintaimu sebagaimana mestinya. Maukah kau menikah denganku? Kali ini, kisah kita tidak akan berakhir.